Jemaat Tuhan, GWI Anugerah Makassar, senang berjumpa kembali pagi hari ini di minggu pertama di bulan November, Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Bapa, setiap kami boleh ada di bulan yang baru ini Tuhan, karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang bulan Oktober. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam rencana Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi, kami tetap mau berkata Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Pagi hari ini Bapa, kami bawa iman kami, karena kami menyembah Tuhan kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Engkau yang bertahta di sana Tuhan, bertahta atas langit dan bumi, bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami menaikkan Tuhan syukur kami, sebab Engkaulah Tuhan, penolong kami, Tuhan yang benar, Tuhan yang setia. Mari Bapa, Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau
kasih Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati kami, segenap hidup kami Bapa, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Terima kasih, mujizat-Mu masih terjadi. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang layak disembah. Bagi-Mu tiada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Bagi-Mu. Oh Yesus, sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak Tuhan, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang besar yang Kau berikan bagi kami. Kini saatnya Bapa, kami mau bersorak sebab Yesus hidup. Kami percaya hari esok ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersorak buat Tuhan kita Yesus. Dengan iman katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak
Pagi hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita, dan pagi hari kita mau berkata, Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu seumur hidup kami. Biarlah kami boleh hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Amin. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Benar Tuhan, semua ku berikan padamu. Yesus, kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati pujian penyembahan umat-Mu. Hamba percaya sudah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu.
tiba saatnya kami mau diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Berikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk diberkati firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu, bahkan mulut bibir hamba-Mu, Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan puji-puji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Dan senang sekali masih diberi kesempatan untuk dapat melayani jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada saat ini. Tema firman Tuhan hari ini, heran dan bingung. Mari siapkan telinga dan hati jemaat untuk dapat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-19 sampai ke-22. Nah, saya akan bacakan ayat ini. Saudara simak dan dengarkan baik-baik firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Ketika itu ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Biasa Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Nah, hari ini seperti tadi saya bicarakan bahwa tema kita hari ini adalah heran dan bingung. Pasti saudara dan siapapun juga tentu heran. Kok dia ini orang yang tidak suka atau anti Kristus? Kok tiba-tiba dia memberitakan firman Tuhan? Makanya murid-murid Yesus atau jemaat-jemaat Tuhan di sana saat itu berkata, bukankah dia seorang yang mau membunuh setiap orang yang memanggil nama Yesus? Tentu orang heran dan bingung. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Mengapa bisa terjadi Saulus memberitakan Yesus? Nah, ini yang perlu kita pelajari, saudara. Mengapa bisa Saulus menjadi memberitakan Yesus? Mengapa boleh? Nah, poin pertama, saudara, kita kembali kepada Kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, dan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi kita tahu semua, Yesus pun tahu saat itu Saulus siapa. Tetapi di tengah perjalanan, waktu dia mau mencari orang-orang pengikut Yesus untuk dibunuh, maka Yesus menjamah dia, membutakan matanya, dan menyuruh Ananias untuk menopangkan tangan sehingga dia sembuh dan melihat kembali. Oleh sebab itu tidak heran, saudara. Jadi kenapa bisa terjadi Saulus memberitakan Yesus? Poin yang pertama di ayat ke-15 dari kisah 9, Tuhan yang pilih. Tuhan yang pilih Saulus sendiri untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Biasa, saudara. Saulus tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi pemberita firman Tuhan. Bahkan 2/3 daripada kitab perjanjian baru ditulis oleh Saulus sendiri. Dan waktu Saulus bertobat, dia berubah nama menjadi Paulus, saudara. Jadi mengapa bisa terjadi Saulus atau Paulus memberitakan Yesus? Yang pertama adalah Tuhan yang memilih dia.
Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, Yohanes 15 ayat 16, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi jangan sombong kalau kita ini bisa dipakai Tuhan. Bukan karena kita, tetapi Tuhan yang telah memilih saudara dan saya. Amin. Makanya bersyukurlah kalau Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Nah, sedikit kesaksian saya. Waktu pertama saya bertobat di tahun 2000 akhir, saudara, saya rindu untuk melakukan firman Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apa beda persepuluhan dan persembahan? Tuhan mengatakan, tanyakan kepada mereka. Lalu setelah terjadi konfirmasi, maka saya berkata, Tuhan, jangan lagi pakai saya sebagai alatmu, sebagai yang memberitakan pertanyaan-pertanyaan demikian. Jangan pakai saya, Tuhan, saya takut akan hal-hal yang demikian. Dan firman Tuhan pertama kali di telinga saya jam 3 subuh waktu saya bangun untuk berdoa. Kalau saya mau memilih kamu, memakai kamu, apakah kamu mau menerima atau tidak? Wah, saya dengar itu langsung gemetar seluruh tubuh saya. Dan saya berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku seperti apa yang Kau katakan. Segala titahmu akan kulakukan dengan segenap hatiku. Tapi Tuhan tahu, hamba-Mu ini tidak mempunyai apa-apa. Selain waktu itu tabungan saya cuma 1 juta sekian. Anak saya 5 yang harus saya biayai. Lalu saya berkata, Tuhan, berkati saya, sediakan persediaan makanan di rumahku, sehingga saya tidak menjadi pemberita firman yang memikirkan hal-hal lain. Lalu saya berkata, Tuhan, untuk segala beban saya, supaya saya tidak menjadi beban bagi anak-anak saya, Tuhan sediakan tempat usaha pekerjaan bagi mereka. Dan Tuhan berkati, sehingga hamba-Mu ini boleh melayani Engkau dengan setulus hati, segenap kekuatan, bahkan tidak mempunyai motivasi yang lain, tetapi hanya melayani Engkau, Tuhan. Dan perlengkapiku dengan Roh Kudus, karena hamba-Mu ini tidak ada mempunyai kelebihan dan kemampuan apa-apa, tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, bahkan tidak mempunyai pendidikan teologi. Tapi hamba percaya Engkaulah guruku, Tuhanku, Rajaku yang berkuasa. Engkau yang memberikanku hikmat, kemampuan, sehingga hamba dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang hamba-Mu minta, tidak lama kemudian Tuhan menjawab. Dan satu saatnya saya melepaskan semua pekerjaan-pekerjaan duniawi ini. Saya melayani Tuhan dengan segenap hati tanpa punya motivasi yang lain. Nah, itulah seperti halnya Saulus. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi pemberita firman Tuhan, maka melayani Tuhan. Nah, jadi saudara, jangan bangga kalau saudara boleh melayani Tuhan. Bukan karena saudara yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dia yang memilih kita, dan Dia menetapkan kita untuk menjadi hamba-Nya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Poin yang kedua, mengapa bisa terjadi Saulus memberitakan Yesus? Yang kedua, pasti semua akan bertanya, saudara, Saulus itu siapa? Saulus itu pembunuh murid-murid Yesus. Bahkan dia tidak setuju dengan orang yang memberitakan nama Yesus ditangkap. Saudara, tetapi kenapa bisa? Kenapa bisa Tuhan memilih dia? Nah, ini pertanyaan yang kedua yang harus kita sadari. Bahwa pertanyaan yang kedua, poin yang kedua jawabannya adalah Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Saya akan bacakan 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini yang terutama yang kita harus pikir. Kalau Tuhan boleh memakai saudara
Bukan karena saudara tampangnya hebat, gagah, tinggi, besar, dan segalanya. Tetapi Tuhan melihat hati saudara dan saya. Tuhan memilih Daud saat itu. Kenapa? Dia tahu Daud itu orangnya pasti, hatinya pasti baik, saudara. Banyak waktu itu saudara-saudara Daud diperlihatkan, bahkan yang disuruh Tuhan mau mengurapi, tapi Tuhan bilang bukan itu, bukan itu. Nah, saatnya Tuhan bertanya, masih adakah yang lain anakmu? Dia bilang, ada satu mengembalakan domba, tolong panggil dia. Itulah Daud datang, dan Tuhan memberitakan kepada yang diutus, urapi dia, inilah orang yang kukasihi. Nah, saudara, hal yang kedua yaitu Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Saul. Kalau pandangan kita pasti orangnya jahat, orangnya dulu tidak baik, tapi Tuhan tahu bahwa dia sanggup mengubah dia menjadi seorang yang mempunyai hati yang baik. Begitu juga Daud, saudara, ya. Tuhan memilih Daud bukan melihat apa yang dilihat manusia. Karena manusia ini melihat, wah, hebat, wah, gagah, wah, banyak segala-galanya, kelebihannya luar biasa, ya, punya segala-galanya. Tapi Tuhan tidak memilih dia. Tuhan memilih orang karena Tuhan melihat hatinya. Bukan melihat penampilannya, bukan melihat gagahnya, bukan melihat segala-galanya. Demikian juga, saudara, kesaksian saya. Waktu saya dipakai Tuhan, banyak orang bertanya, kenapa bisa? Kau kan seorang penyembah okkultisme. Kau seorang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tidak mempunyai pendidikan teologi. Mana mungkin saudara dipakai Tuhan? Nah, ini sama seperti Saulus, saudara. Saulus adalah pembunuh, pemusuh daripada semua pengikut Yesus. Bahkan dia akan menangkap semua pengikut Yesus. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Seperti Daud, Tuhan melihat hatinya. Tapi manusia selalu melihat penampilan orang, selalu melihat kelebihan orang, selalu melihat kebaikan orang. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Saulus bisa dipilih, karena Tuhan melihat hatinya. Tuhan tahu setelah itu dia akan berubah untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi poin yang kedua, mengapa bisa terjadi Saulus memberitakan Yesus? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan, bukan melihat gagahnya, bukan melihat segala-galanya. Seperti Daud, ya Tuhan pilih. Demikian juga Saulus dipilih Tuhan. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, saudara. Mengapa bisa terjadi Saulus memberitakan Yesus? Nah, ini yang sangat penting. Karena kita tahu Saulus tidak mungkin belajar Alkitab karena dia orang yang tidak senang dengan pengikut Yesus. Dia tidak senang dengan Alkitab. Dia tidak senang dengan Alkitab. Tapi apa yang bikin dia? Ada satu kuasa yang dahsyat untuk Anda dan saya memberitakan firman Tuhan, yaitu Roh Kudus memenuhi dia. Ayat 17 dari Kisah 9. Saya akan bacakan Kisah 9 ayat 17. Dan pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Waktu itu Saulus masih buta, saudara. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ini poin yang paling dahsyat, yang paling harus saudara dan saya, umat-umat Tuhan, merindukan. Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Demikian juga Daud. Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Saya akan bacakan ya, supaya saudara bisa simak baik-baik. Firman Tuhan berbunyi demikian. Samuel mengambil tabung tanduk itu berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju rumah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala, bahkan hamba-hamba Tuhan, rindukanlah untuk Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara.
Karena tanpa Roh Kudus, saudara tidak mungkin boleh berhasil melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kami hikmat, kemampuan, yang mengajar kami akan segala hikmat, segala kemampuan untuk bisa melakukan perintah-perintah Tuhan dan melayani Tuhan. Yesus pun, saudara ingat, waktu dia datang sebagai manusia di dunia ini, Yesus pun penuh dengan Roh Kudus, saudara. Saudara bisa baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 1, di mana saat itu Yesus dibawa ke gunung untuk berpuasa dan dia diuji oleh setan, ya. Tapi dengan kuasa Roh Kudus selalu mengusir setan itu, dan setan itu lari meninggalkan dia. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan mampu melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Saudara akan mementingkan diri sendiri pribadi. Bayangkan Saulus, begitu orang hebat, ya. Tentara pasukan yang kuat, dimiliki semua. Tak usah berkata harta, pasti banyak. Tetapi karena Roh Kudus memenuhi dia, sehingga dia boleh melayani Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Motivasi yang benar. Bahkan sampai dia harus masuk penjara gara-gara firman Tuhan. Dia melakukan tugas dan tanggung jawab. Dia percaya ada Roh Kudus yang memberikan dia kemampuan, Roh Kudus yang selalu memenuhi dia, sehingga dia sanggup memberitakan firman Tuhan bahkan di mana saja dia berada. Yesus pun demikian, saudara. Yesus sebagai manusia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara boleh baca dalam Lukas 4 ayat 1. Petrus pun demikian. Petrus juga dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah 4 ayat 8, saudara. Sehingga dia boleh melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus selalu memenuhi dia. Kita tahu Stefanus pun demikian. Waktu dia mau dirajam batu, saudara, dia karena dipenuhi Roh Kudus, dia sanggup melakukan mati demi nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah poin yang ketiga. Mengapa bisa terjadi Saulus memberitakan Yesus? Karena Roh Kudus diberikan kepadanya. Roh Kudus memenuhi seluruh hidupnya. Efesius 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak mungkin melayani Tuhan. Karena kita tahu semua pekerjaan ini sangat-sangat berat untuk dilakukan, melayani Tuhan. Tidak sama melayani dunia, enak, saudara. Semua bisa kita lakukan, ya. Mabuk-mabukan, bahkan segala sesuatu, ya. Tapi melayani Tuhan itu harus ditanggalkan semua. Semua perbuatan-perbuatan dunia itu harus ditanggalkan untuk melayani Tuhan. Sehingga dia tahu kita sudah dipilih karena dia melihat hati kita diberikan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia sudah memilih saudara, dia sudah memilih dan melihat hati saudara dan saya. Roh Kudus memenuhi kita. Tuhan berikan Roh Kudus karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang dan melakukan perintah Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Maka Roh Kudus diberikan kepadanya karena Yesus meminta kepada Bapa supaya diberikan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya percaya demikianlah firman Tuhan dengan tema heran dan bingung. Pasti saudara heran dan bingung. Kenapa Saulus boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan Yesus? Ya, poin yang pertama, Tuhan yang pilih, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, Tuhan melihat hati. Yang ketiga, Roh Kudus memenuhinya, sehingga dia boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dia. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Saya tidak akan bawa kita lebih jauh lagi. Terima kasih. Hamba berdoa, Tuhan Yesus berkati benih firman-Mu yang telah hamba tabur ya, mulut bibir hambamu. Dan biarlah benih firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Setelah semua menerima darah dan tubuh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita merenungkan kebaikan Tuhan. Jika sampai saat ini ada yang masih melukai hati Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Biarlah kehidupan kami atau tubuh jasmani kami semakin kecil dan tubuh Kristus semakin besar, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Berkati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang sudah disantap oleh setiap umat-Mu boleh mengubah hidup mereka. Engkau berkati sehingga mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima berkat tubuh dan darah Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, Jemaat GBI Anugerah Makassar. Puji Tuhan, kita telah dengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati, kita mau berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, hati kami boleh dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar kuat dalam kehidupan kami, sehingga kami pribadi lepas pribadi boleh berbuah di hadapan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya hamba-Mu juga yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau terus urapi, Engkau terus pakai hamba-Mu. Biarlah kehidupan hamba-Mu
boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala, Engkau memberkati Ibu Gembala, berikan mereka kesehatan, kekuatan, urapan yang baru itu selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Sertai segala pelayanan mereka, kehidupan mereka, keluarga besar mereka, usaha pekerjaan mereka pun Tuhan kiranya Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memakai, mengurapi. Terlebih lagi Bapak boleh setiap pelayan-pelayanmu boleh memiliki motivasi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat program-program GBI Anugerah Makassar. Sekalipun mungkin masih online ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mendahului kami. Engkau memberkati setiap rencana-rencana yang sedang kami siapkan Bapa. Engkau berkarya di sana dan terus nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa buat jemaat-Mu GBI Anugerah Makassar di mana saja mereka berada saat ini. Tuhan memberkati kesehatan para jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Mereka yang studi juga Engkau terus memberkati sehingga mereka boleh menyelesaikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan bekerja menumbuhkan kasih-Mu di kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga Bapak buat pemuda-pemudi, rumah tangga demi rumah tangga, para orang tua, setiap jemaat-Mu Tuhan, mari Engkau memberkati. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami percaya mereka yang sakit saat ini Tuhan Kau menjamah mereka dan menyembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan mereka Bapa, memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya kami dapatkan ketika kami bersekutu bersama Engkau Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu, mereka yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, bahkan Tuhan sesuai janji firman-Mu, Engkau menjauhkan dari belalang-belalang pelahap, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami memberi, ketika kami menabur, ada sukacita yang besar yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan kota Makassar. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang ada di sana. Engkau memberkati kota Makassar dengan kedamaian. Damai sejahtera-Mu turun atas kota ini. Memberkati pemerintahan, memberkati setiap aspek kehidupan yang ada di kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa Indonesia. Kami tahu Bapa Engkau mengasihi bangsa ini. Biarlah mujizat-Mu boleh terjadi, pertobatan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau tutup bungkus setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Dan kuasa-Mu melingkupi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan, Bapak Presiden dengan segala jajarannya dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan beracara di sana, Tuhan memimpin dan bertahta di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah seturut kehendak Tuhan saja. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan kita bersyukur sebab besar anugerah-Mu Tuhan atas kami. Besar anugerah-Mu.
yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.